Shalom kelas 9. Pada pertemuan hari ini Rabu 14 Oktober kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat. Bentuk umum atau bentuk baku dari persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, dan C adalah elemen atau anggota bilangan real atau bilangan nyata. Contoh persamaan kuadrat. Nah, ini yang pertama ini, perhatikan, X kuadrat ditambah 4X dikurang 21 sama dengan 0. Ini adalah contoh persamaan kuadrat, karena kuadrat itu artinya pangkat 2. Jadi variabel di sini variabel X, paling tinggi memiliki pangkat yaitu 2. Jadi ini adalah contoh dari persamaan kuadrat. Yang nomor 2, 8Y kuadrat dikurang 24Y sama dengan 0. Ini juga contoh persamaan kuadrat. Perhatikan ini, pangkat 2. Kemudian yang ketiga, 100 dikurang 16X kuadrat. Ini juga pangkat 2. Ini juga merupakan contoh persamaan kuadrat. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah 9 dikurang 12Y dikurang Y kuadrat sama dengan 0. Ini juga merupakan contoh dari persamaan kuadrat, karena variabel tertinggi di sini adalah pangkat 2. Nah, contoh yang bukan persamaan kuadrat. Nah, ini bukan persamaan kuadrat. 4X dikurang 21 sama dengan 0. Ini bukan persamaan kuadrat, karena variabel X di sini tidak berpangkat 2, tapi berpangkat 1. Nah, ini disebut dengan persamaan linear. Kemudian, nah ini di sini tertinggi pangkat 3, 6X pangkat 3, jadi pangkat 3 paling tinggi. Ini juga bukan persamaan kuadrat. Nah, menentukan nilai A, B, dan C pada bentuk umum persamaan kuadrat. Perhatikan contoh, X kuadrat ditambah 4X dikurang 21 sama dengan 0. Nah, di depan variabel X kuadrat ini, ya, ada koefisien. Koefisien di depan variabel X kuadrat ini, inilah disebut dengan A. Jika tidak ditulis atau tidak ada tertulis seperti ini, maka nilai A-nya dianggap 1. Kemudian ini 4X, ini yang menjadi B-nya. Jadi nilai B-nya sama dengan 4. Kemudian C itu konstanta. Konstanta itu tidak memiliki variabel, tidak ada X atau X kuadratnya, maka variabel konstanta ini disebut dengan C atau nilai C. Contoh soalnya, di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Nah, ini ada sampai 5. Oke, yang mana yang merupakan persamaan kuadrat? Yang pertama ini, apakah X kuadrat dikurang 4X dikurang 60 sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat? Iya, betul. Nah, yang kedua, 3X kuadrat dikurang 8X dikurang 16XY sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Tidak, karena di sini tidak ada konstantanya. Harusnya di sini ada konstanta. Konstanta itu tidak memiliki variabel X maupun Y. Nah, ini konstanta. Di sini tidak ada konstantanya. Ya. Dan juga ini variabelnya double ya, XY. Kemudian coba yang ketiga, 15 ditambah 2Y sama dengan Y kuadrat, sama dengan 15 ditambah 2Y dikurang Y kuadrat sama dengan 0. Ini dirubah, Y kuadratnya pindah ke sebelah kiri, maka menjadi negatif. Maka ini termasuk persamaan kuadrat. Kemudian ini 2X dalam kurung X tambah 2 sama dengan 30 dikalikan 2X dikali X sama dengan 2X kuadrat. Kemudian 2X dikali 2 sama dengan 4X sama dengan 30. Kemudian ya, 2X kuadrat ditambah 4X, positif 30 ini berpindah ke sebelah kiri menjadi negatif 30. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, X dikurang 8 per X tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini semua sama-sama kita kalikan X. Maka X dikali X sama dengan X kuadrat,
8 per X dikali X sama dengan 8, ditambah 2 dikali X sama dengan 2X sama dengan 0. Jadi ini semua ya dikali X, hasilnya menjadi seperti ini, dan ini termasuk persamaan kuadrat. Oke, nyatakan persamaan berikut dalam bentuk persamaan kuadrat. 2P dalam kurung P plus 6 dikurang 8 sama dengan P pangkat 2 dikurang 3P tambah 6. Maka 2P dikali P, 2P pangkat 2, 2P dikali 6 sama dengan 12P, minus 8-nya tetap sama dengan P kuadrat dikurang 3P ditambah 6, tetap semua. Oke, 2P kuadrat dikurang P. Nah, P kuadrat yang di sebelah kanan ini kita pindahkan ke kiri menjadi min P kuadrat, kemudian tambah 12P, ini tetap di kanan, ditambah, nah ini min 3P ini pindah ke kanan menjadi positif 3P, semuanya pindahkan ke kanan, minus 8, ini 6, positif 6, pindah ke kiri menjadi negatif 6 sama dengan 0. Maka 2P dikurang P kuadrat sama dengan P kuadrat tambah 12P tambah 3P 15P, kemudian min 8 minus 6 sama dengan min 14 sama dengan 0. Jadi ini sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat ya. Ini P kuadrat ditambah 15P dikurang 14 sama dengan 0. Ini sudah masuk ke dalam bentuk persamaan kuadrat yang umum atau yang baku. Oke, selanjutnya. Nah, nomor 7. Tentukanlah akar-akar dari persamaan berikut. X kuadrat tambah 2X kurang 5 plus sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan seperti pelajaran di kelas 7, di kelas 8. Kita faktorkan. Dari persamaan di atas dapat kita temukan bahwa nilai A sama dengan 1, sini koefisien dari X kuadrat, kemudian nilai B nya sama dengan 2, koefisien dari X, kemudian konstantanya sama dengan negatif 15 nih. Dari persamaan di atas kita dapat temukan A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan min 15, dan P tambah Q sama dengan B, dan P dikali Q sama dengan AC. Artinya cari dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya akan sama dengan 2 atau nilai B, dan jika dikalikan hasilnya akan sama dengan min 15, yaitu nilai A dikali C. Oke, cari dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya 2, jika dikalikan hasilnya min 15, maka bilangan itu adalah 5 dan negatif 3. Coba jumlahkan 5 dengan negatif 3, hasilnya 2, kemudian 5 dikali negatif 3, negatif 15. Maka akar-akar dari persamaan X kuadrat tambah 2X min 15 sama dengan 0 adalah, nah ini X negatif 3 tadi dan X plus 5. Tadi kan negatif 3 dengan positif 5. Maka X minus 3 sama dengan 0. Minus 3 nya pindah ke sebelah kanan, maka itulah yang menjadi X pertama atau X1. X1 nya sama dengan 3, dan X plus 5 yang ini sama dengan 0. Kemudian X keduanya 5 nya pindah ke kanan menjadi negatif 5. Jadi X1 nya 3, X keduanya negatif 5. Tentukanlah nomor 8, tentukanlah akar-akar dari persamaan berikut. 3X kuadrat tambah 6X kurang 45 sama dengan 0. Ini caranya sama dengan yang nomor 7. Difaktorkan. Nah, kita bisa temukan di sini nilai A-nya 3 ya. Nilai B-nya sama dengan 6, nilai C-nya sama dengan negatif 45. Nah, kemudian cari dua bilangan seperti yang nomor 7. Cari dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 6, dan jika dia dikalikan hasilnya negatif 135, maka bilangan tersebut adalah 15 dan negatif 9. Oke, caranya sama seperti nomor 7 ya. Nah, 3X kuadrat ditambah 6X dikurang 45 sama dengan 0.
Nah, ini minus 6 ini ya dipecah, diuraikan kembali dengan hasil dari nah 6x ini diuraikan menjadi negatif 9x plus 15. Ini dapat dari faktor yang telah kita temukan sebelumnya. Kemudian setelah itu, oke, nah ini kita faktorkan kembali 3x x min 3 tambah 15 x min 3. Ini faktornya sama-sama x min 3. Kemudian nah faktor yang sama kita ambil salah satu, kemudian faktor yang di luar kita satukan, jadi 3x plus 15. Jadi x min 3 ini, kemudian 3x plus 15 sama dengan 0. Maka x min 3 sama dengan 0, sehingga x pertamanya sama dengan 3, dan 3x plus 15 sama dengan 0, maka 3x sama dengan min 15, maka x sama dengan min 15 per 3, maka x yang kedua adalah, atau x2 sama dengan min 5. Oke, salah satu akar dari persamaan dalam kurung P plus 6 dikali Y kuadrat dikurang 2P plus 1 dikali Y plus 4 sama dengan 0 adalah Y sama dengan min 3. Tentukan nilai P. Nah, ini kita substitusikan nilai Y nya sama dengan negatif 3. Substitusikan nilai Y nya sama dengan 3, min 3. Substitusikan artinya gantikan. Nah, oke, maka menjadi P tambah 6. Ini tadi min 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian 2P plus 1 dikali min 3, ya, dikali Y ini, maka diganti menjadi min 3. Kemudian 4 dikali min 3. Oke, hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian ya 15P plus 45 sama dengan 0, maka 15P sama dengan min 45 pindah ke sebelah kanan, maka P sama dengan min 45 per 15, maka P sama dengan negatif 3. Oke, cukup sampai sekian. Latihan soalnya akan saya kirim menyusul. Terima kasih, Tuhan memberkati.